pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Halo teman-teman, kembali lagi berjumpa di persekutuan kita Pemuda Philadelphia. Kita bersyukur walaupun sudah lama tidak bisa bersekutu, berkumpul di gedung gereja, namun kita tetap bisa belajar firman Tuhan, bahkan kita bisa melayani Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau terus menyapa kami, mengajarkan kami tentang firman-Mu, dan kami ada kesempatan untuk mendengarkannya, menerima firman-Mu. Karena itu tolong kami yang mendengar dan juga mampukan hamba-Mu yang menyampaikan. Doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Jadi teman-teman, sesuai dengan tema-tema yang sudah disusun di bulan ini, tepat pada hari ini kita akan belajar tentang karma. Apa sih itu karma dan bagaimana pandangan Alkitab atau orang Kristen memandang tentang karma itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karma itu boleh dikatakan perbuatan manusia ketika ia di dunia, atau hukum sebab akibat. Karma adalah ajaran dalam teologi agama tertentu, ya. Saya tidak perlu menyebutkan agama itu, di mana ada dua karma yang akan dialami oleh manusia kelak setelah dia meninggalkan dunia ini. Entah dia menerima karma yang baik ataupun juga karma yang buruk. Itu akan ditentukan ketika dia masih hidup di dunia ini atau sebelum dia meninggalkan dunia ini. Kalau kita mencoba melihat penjelasan lebih detail daripada karma ini, dikatakan bahwa karena perbuatan baik itulah yang menentukan karma seseorang pada saat mengalami reinkarnasi atau kelahiran kembali. Apakah derajatnya tinggi atau rendah? Apakah derajatnya baik atau buruk? Sekali lagi dikatakan derajat itu dan reinkarnasi itu akan ditentukan bagaimana ketika dia hidup di dunia. Namun kalau kita melihat seperti dikatakan, ya, kalau engkau melakukan kebaikan, maka nanti ketika engkau melewati proses reinkarnasi, maka perjalanan hidup ketika lahir kembali di sana dikatakan akan baik. Tetapi kalau tidak, maka pada reinkarnasinya nanti dia akan mengalami kesulitan, bahkan mustahil dia mendapatkan satu tempat yang bahagia, satu tempat yang kekal, yang mana tidak ada lagi kesulitan, tidak ada lagi kesusahan. Kalau kita di dalam Kristen mempercayai tujuan akhir dari hidup manusia itu adalah sorga. Dan tentu yang mempercayai ini juga mengatakan, kalau nanti ketika kamu baik waktu di bumi, maka selama reinkarnasimu engkau melewati masa-masa penyucian dengan baik, bahkan maksimal nanti bisa masuk di dalam surga. Walaupun dalam pengakuan dikatakan ada orang yang berusaha untuk masuk di dalam surga dengan menjalani hidup yang baik, namun ketika mereka melihat, mereka tetap bergumul di dalam melewati reinkarnasi itu sendiri. Lalu kalau kita mungkin bertanya, apakah hukum karma itu sama dengan hukum tabur tuai? Bagaimana dengan pandangan Alkitab yang kita percaya? Saudara, dikatakan bahwa Alkitab menjelaskan konsep tentang hukum tabur tuai, yaitu dengan tujuan supaya orang percaya akan selalu berhati-hati dalam setiap tindakannya. Ini bicara tentang kita orang yang sudah di dalam Kristus. Tetapi bagi yang tidak percaya, ini tidak bicara tentang, kalau kita lihat dari sisi Alkitab, bukan bicara hukum karma gitu ya. Jadi dikatakan ketika kita sebagai orang percaya, kita memiliki yang namanya hukum yang akan menimpa kita. Misalnya kalau engkau, dikatakan oleh Amsal pasal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan menimpa kebinasaan. Atau dalam perjanjian baru, Rasul Paulus mengatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu sendiri. Jadi teman-teman, sebenarnya hukum tabur tuai yang kita kenal di dalam Alkitab, yang kita percaya di dalam Kristus, merupakan supaya kita itu menjadi orang yang berhati-hati di dalam mengambil keputusan, melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kita bermalas-malasan, maka tentu saja kita akan jatuh miskin,
dan hidup di dalam kesusahan. Tetapi ketika engkau di dalam hidupmu, ketika engkau masih hidup di dalam dunia, engkau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, engkau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka sudah pasti tidak ada keselamatan bagi orang tersebut. Oleh karena itu kita melihat bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan bukan karma, bukan pula hasil dari tabur tuai. Sekali lagi, keselamatan di dalam Kristus, keselamatan di dalam Alkitab, keselamatan di dalam iman Kristen bukan hasil dari karma itu sendiri ataupun juga hasil dari tabur tuai. Sebab kenapa? Coba kita lihat, Paulus berkata di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi, pemberian Allah, bukan usaha, bukan ketekunan kita, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bahkan Paulus dengan tegas mengatakan kepada kita di dalam Roma pasal 3:23 dikatakan, dan 23 dan 24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi dikatakan oleh Paulus di dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi keselamatan yang diterima oleh orang Kristen yang percaya kepada Kristus merupakan sebuah anugerah karena iman kepada Yesus Kristus. Iman yang mempercayai Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa orang percaya, dan pada hari yang ketiga Kristus telah bangkit dari antara orang mati untuk menjamin kepastian keselamatan semua orang percaya. Oleh karena itu jelas sekali bahwa sesungguhnya keselamatan bukan karena hukum, karma, ataupun karena tabur tuai. Sebab kenapa? Tidak ada kebaikan apapun yang kita berikan pada Tuhan supaya kita diselamatkan, tetapi semata-mata karena Tuhan mengasihi kita melalui anaknya Yesus Kristus. Dia korbankan untuk mati bagi kita yang percaya. Kalau kita mencoba melihat bagaimana bukti yang real bahwa keselamatan itu bukan karena karma, bukan karena hukum tabur tuai, coba kita lihat ya. Ada satu contoh yang real di dalam Alkitab pada saat Tuhan Yesus digantung di tiang salib. Di situ bersama dengan dua orang penjahat yang paling jahat, paling bengis. Dan pada waktu itu ada satu orang yang mencela Tuhan Yesus, dan satu orang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia menegur orang yang satu itu. Dia berkata, kalau kita dihukum itu sepantasnya karena kita berdosa, tetapi dia ini adalah orang benar. Lalu dia mengatakan, Yesus, ingat akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Tetapi Yesus berkata pada hari itu juga, pada hari ini engkau telah bersama-sama dengan aku di Firdaus. Apa artinya? Di sini menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan bukan karena karma, bukan karena perbuatan baik, tetapi hanya oleh karena kasih dan kemurahan Allah. Itu yang harus kita perhatikan, bahwa Kristus telah mati untuk membebaskan kita dari penghukuman Allah, sehingga kita boleh menerima anugerah keselamatan. Lalu yang kedua, kalau kita lihat di dalam pandangan atau doktrin yang diajarkan di dalam pandangan karma, mempunyai pengertian bahwa
manusia memiliki kelahiran kembali yang kita kenal atau yang diberi istilah reinkarnasi, yaitu akan lahir kembali dalam tubuh jasmani yang baru dikatakan. Kepercayaan ini bertolak belakang dengan ajaran Alkitab. Alkitab dengan jelas berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dua fakta yang harus kita perhatikan di sini. Dikatakan bahwa manusia ditetapkan hanya mati atau mati satu kali saja. Tentu mati dalam arti di sini adalah mati fisik, perpisahan antara tubuh atau roh kita berpisah dengan tubuh kita. Dengan demikian ini menunjukkan bahwa kematian hanya terjadi satu kali. Tidak ada kelahiran kembali secara fisikal, tidak ada. Tetapi kita mati satu kali dan pada akhirnya nanti kita akan menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Yang kedua dikatakan kalau kita melihat bahwa setelah kematian ada yang namanya penghakiman. Penghakiman itu terjadi ketika Kristus datang kedua kalinya. Semua orang akan dibangkitkan lalu kemudian dihakimi. Baik dia orang percaya maupun yang tidak percaya. Orang percaya dibangkitkan untuk menerima janji tubuh kemuliaan. Sekali lagi, orang percaya dibangkitkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menerima janji tubuh kemuliaan. Janji tubuh yang penuh dengan sukacita, tidak bercela, tidak penuh dengan kesusahan, tetapi tubuh yang penuh dengan kemuliaan yang kita bawa masuk nanti di dalam sorga. Sementara orang yang tidak percaya, mereka akan dibangkitkan dengan tubuh mereka, mereka akan dibuang di dalam api neraka dan tubuh mereka penuh dengan penderitaan. Oleh karena itu, kita melihat bagaimana kepastian Alkitab itu dengan jelas bahwa bukan kelahiran kembali lalu mati lalu menjalani lagi reinkarnasi. Tidak, ketika Kristus datang kita dibangkitkan dan masuk di dalam surga bersama semua dengan orang percaya, tinggal bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, Alkitab dan kekristenan mempercayai karma. Tidak, maksud saya Alkitab dan kekristenan tidak mempercayai karma dan reinkarnasi untuk mendapatkan hidup yang kekal atau keselamatan. Alkitab dan iman Kristen meyakini bahwa keselamatan oleh anugerah di dalam Yesus Kristus. Karena ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita punya jaminan, kita punya jalan yang membawa kita masuk di dalam surga. Untuk itu, saudara silakan membuka hati bagi Anda yang belum percaya kepada Tuhan. Jangan merasa mampu untuk menyogok Tuhan mendapatkan surga. Jangan merasa mampu untuk memberikan Tuhan sesuatu supaya kita masuk surga seperti yang dipercaya di dalam ajaran karma maupun reinkarnasi. Kita yang sudah percaya, mari kita bersama-sama menjadi saksi Kristus, memberitakan bagi dunia bahwa Kristus adalah juru selamat dan oleh Dialah kita beroleh keselamatan. Oleh karena itu, selain kita percaya kepada Tuhan, mari juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah di dalam Kristus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan kekuatan akal budi kita, bahkan dengan sikap kita mengasihi sesama manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.